Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang saya hormati Ibu Ida Fitria dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita semua bisa mengikuti kelas secara daring. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Fitria yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya dan kelompok 1 yang beranggotakan saya, Vanessa Natalia Sidata, Nacho Ainun Syabina, Aurelia Zavanya Putri, dan Stefani Rahel yang akan mempresentasikan mengenai perilaku jujur. Pengertian perilaku jujur merupakan sebuah aspek ciri serta moral manusia yang berbudi luhur yang mana seseorang dengan karakter tersebut pasti mempunyai kejujuran, integritas, adil, setia, tulus serta bisa dipercaya oleh orang lain. Suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang dilontarkan dengan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang. Pengertian jujur menurut para ahli. Yang pertama yaitu Muhammad Mustari. Jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Yang kedua yaitu Nuruzuriyah. Jujur adalah suatu nilai dan prinsip yang harus ditanamkan dalam diri seseorang sejak pendidikan dasarnya. Misalnya yaitu melakukan koreksi hasil ujian secara silang di dalam kelas. Yang ketiga yaitu Dharma Kesuma DKK. Jujur adalah suatu keputusan yang dimiliki seseorang dalam mengungkapkan perasaannya, kata-kata, dan perbuatannya, bahwa kenyataannya yang ada benar-benar terjadi dan tidak dimanipulasi dengan cara meniru atau berbohong agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang keempat yaitu Benjamin Franklin. Kejujuran merupakan kebijakan yang terbaik. Yang kelima yaitu Thomas Jefferson. Kejujuran merupakan bab pertama di dalam buku kebijaksanaan. Kutipan tersebut digunakan oleh Thomas Jefferson dalam suatu surat yang diberikan untuk Nathanael Bacon. Yang terakhir yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur merupakan lurus hati, tidak berbohong, contohnya dengan berkata apa adanya, tidak curang, contohnya dalam permainan dengan mengikuti aturan yang ada, dan mereka itulah orang-orang yang serta disegani tulus ikhlas. Selanjutnya, manfaat perilaku jujur. Yang pertama, perasaan menjadi lebih tenang dan lebih bahagia, terutama dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, dianggap memiliki integritas dan dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, membentuk pribadi menjadi lebih bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Yang keempat, mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang melanggar norma dan hukum negara, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada macam-macam perilaku jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Dan yang ketiga, jujur dalam ucapan. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku jujur. Yang pertama, kalau berbicara harus berdasarkan dengan fakta. Yang kedua, tidak suka berbohong walaupun dalam keadaan bercanda sekalipun. Yang ketiga, jika berjanji selalu menepatinya. Yang keempat, jika diberikan amanah selalu menjaga dan menjalankannya. Yang kelima, jika berbicara seperlunya saja. Yang keenam, tidak suka mencari-cari alasan. Yang ketujuh, hidup sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, tidak mengurangi takaran. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam. Kami mengambil 3 poin yang sering dapat diimplementasikan dalam contoh perilaku jujur, yaitu contoh perilaku jujur di rumah, contoh perilaku jujur di sekolah atau lingkungan pendidikan seperti kampus, dan yang ketiga itu contoh sikap jujur di masyarakat. Dari yang pertama yaitu contoh sikap jujur di rumah. Yang pertama, tidak berbohong pada orang tua. Yang kedua, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang ketiga, meminta izin kepada orang tua jika ingin keluar rumah atau melakukan kegiatan apapun itu. Yang keempat, selalu berkata jujur. Lalu, contoh sikap jujur di sekolah. Yang pertama,
bertanya kepada guru jika belum mengerti, atau bertanya pada dosen jika belum mengerti. Hal ini merupakan bentuk apresiasi pada diri sendiri dan jujur. Yang kedua, tidak berlaku curang saat ujian ataupun tes. Yang ketiga, meminta izin jika meminjam barang milik teman. Yang keempat, tidak berbohong kepada guru dan juga teman. Contoh sikap jujur di masyarakat, yang pertama, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Yang kedua, tidak berlaku curang saat bermain atau saat sedang berkumpul, ataupun membicarakan hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, jika berjanji harus ditepati. Dan yang keempat, tidak mengambil barang milik tangga atau hak orang lain. Selanjutnya, ada jenis-jenis perilaku jujur. Berdasarkan tempatnya, perilaku jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Jujur dalam niat dan kehendak, yaitu suatu tindakan yang berdasarkan pada keselarasan antara sikap dan keinginan hati. Dalam penerapannya, seseorang yang jujur akan bertindak berdasarkan hal yang baik dan ikhlas dalam melakukannya atau tidak munafik. 2. Jujur dalam ucapan, yaitu suatu tindakan memberitakan atau menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan yang terjadi tanpa adanya penambahan atau pengurangan dari yang sebenarnya. 3. Jujur dalam perbuatan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dan tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Pentingnya berperilaku jujur. Yang pertama yaitu mengangkat derajat bahkan harkat dan martabat manusia. Yang kedua yaitu mempunyai moralitas kemanusiaan yang mampu membawa diri dalam kategori jujur. Yang ketiga yaitu dapat dipercaya. Dan yang terakhir, pikiran dan perilakunya selalu tenang. Ucapan yang baik dan niat yang tulus akan semakin indah jika ada wujud amal dalam kenyataan. Jujur dalam perbuatan artinya memperlihatkan sesuatu apa adanya, tidak berbuat basa-basi, tidak membuat-buat, dan tidak menambah atau mengurangi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat yang menyinggung pihak manapun, tidak bermaksud demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.